Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada satu hari Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad bahwa malaikat Israel diperintahkan cabut nyawa seorang perempuan yang sedang menyusui sudah wenang dan dia pun tengok begitu tu perintah Allah cabut nyawa urinaunya, cabut nyawa. Kalau dari Israel lokasi tempat urinaunya hanya urut begitu di blokok urinaunya. Jadi dengan begitu tu ada, dengan begitu tu ada. Digalang dicabut nyawa oleh Israel, tu kalang sekali ya Allah ibadah. Ya berita Allah harus dicabut nyawa. Oh, dicabut nyawa urinaunya. Ya ada mayatnya ibadah. Ya sudah, dijalankan perintah Allah sampai semua malaikat Israel kekalon anaknya maka meninggal di mandung itu mati itu. Ulang begitu tak ada siapa-siapa. Daerah gurun hanya itu. Bayangkan Israel menangis. Maka antum tak berubah Israel itu. Malaikat yang paling hati Israel, tapi baunya gemuk malaikat Israel. Dia sudah habis dijemput nyawa. Goyang-goyang sedih gemuk karena kebayangkan anak bayi mantau di pintu tu montok anaknya tiba itu anaknya. Sehingga dalam kisahnya diceritakan Israel ya sudah jalankan sudah di tempat-tempat lain. Ada kedua akibat perkembangan anaknya hanya betul-betul. Kira-kira 80 tahun ke depan dijala Israel daerah sekitarnya berperintah ya Allah cabut nyawa di urun tua agak berkedua agak obat itu karena urun tuanya kamu tungkat berjati-jati tidak berjati-jati urun tua kalau 40-an lebih kalau 30 rupanya urun tuanya merumpuk bak bengkelan bijak bak bengkelan kemudian bak tukang bengkel nyo tungkat lo dari bijak daerah ru tanah-tanah dicambung dalam tanah tungkatnya kabur lapik baju kabur plat lapik supaya waktu lunjak bak daerah becek-becek hanaru dan bukong dah kalas bukong dah kalas sehingga kalas kira-kira betul dah itu betul ya itu dialog antara orang tuanya dengan tukang bengkelan gukem malaikat Israel. Sedangkan Allah juga cabutnya yang kakeknya cabutnya gukem mukul Israel bahwa kakeknya berharap masih panjang hidup sementara umur cip padung detik itu disambut dia gukem disambutnya lalu gukem laju-laju Israel gukem wahyu ya Allah Pak Israel yang membuat kamu ketawa hai Israel itulah orang yang membuat kamu menangis dulu. Ile wate kacabut nyawa mak kakek kamu kan dina wate kacabut nyawa kakek ane tu dia kacabut kakek kakak kau jangan konan lu yang kacabut 80 tahun yang lalu mak ini gila daerah guru hanya siapa-siapa ingat jangan ada yang kaji ke kakek ni dan kakek karena kakeknya diwalah gak hidupan berharap masih lama hidup pada hidupnya cuma hanya beberapa detik
menantu pelajaran hidup Nabi kita ni lagi nanti kehidupan bahwa rezeki kagak tu ya Allah waktu anaknya non mahi cabut nyawa ya Allah wallah ibarat pun Allah bagi rezeki nah rezeki kemudian dan kaji tu kakek raja pun tak nyawa di Israel waktu jauh kakeknya berharap masih lama hidup padahal dia sebentar lagi meninggal menantu saja di pelajaran ini tadi bahwa ya hanya budi lalai hanya budi lalai angan terjebak tapi badan mendong nawatin katanya kodal lalai bahwa besok kita masih ada tapi kan boleh jadi malamnya malamnya tapi tona yang malamnya lalai lu tengok bandungnya tapi tetap perasaannya mantongnya yang tidak dipikirkan bahwa saya berperasaan mantong panjang hidup masih lama hidup adalah sangat sebentar hidup saya sangat sebentar maka lagi peristiwa nyan ambil bayi puno kontau dia takut kaji itu sakit sampai kerja takut penyau maka yakinnya pelajaran hidup Allah bahwa jangan membayangkan jangan terjebak karena sehat bahwa seolah-olah jauh mati atau masih lama mati berapa banyak orang yang tidak sakit-sakit malah terjebak cepat sekali berapa banyak orang yang sakit-sakitan malah dia tidak mati-mati menantu cara gantu ya Allah wallahu a'lam bishawab tapi yang pasti di pelajaran begini bahwa dia tak beribadat cepat untuk kita bekal kita bisa bekal pada saat dan juga hari di saat dan juga berakhir kehidupan karena memang sangat singkat ya prosesnya perjalanannya sangat singkat. Alhamdulillah Rabbil Alamin.